Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ami Rosita dari kelas 6 MPIA akan mengerjakan ujian tengah semester aplikasi statistika pendidikan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ya. Yang pertama itu kasusnya seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Nanti, kecakapan kepala sekolah saya tuliskan di aplikasi SPSS menggunakan MSE1, kinerja guru MSE2, kinerja TU MSE3, dan prestasi siswa sebagai penalaran atau variabel Y. Analisislah pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat dan diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Adapun analisis prasyarat yang harus dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, uji linearitas data. Yang ketiga, uji autokorelasi. Yang keempat, uji multikoineritas. Dan yang terakhir, uji heterogeneisitas. Kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Data yang pertama, saya tuliskan skor dan kriteria. Jangan lupa value-nya kita tuliskan 1 sebagai X1, 2 sebagai X2, 3 sebagai X3, dan 4 sebagai variabel Y. Oke, jangan lupa measure-nya menggunakan scale. Masukkan keempat data tadi ke dalam skor, dan kriterianya itu mengikuti data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Terus, saya langsung buat data yang kedua. Kita menamakan MSE1, MSE2, MSE3, dan penalaran. Masukkan keempat data tersebut ke dalam kolom masing-masing. Yang pertama, kita akan mencari uji normalitas data, yaitu masuk ke data yang pertama. Langsung klik Analyze, Descriptive Statistik, pilih Explore. Nah, di skor masuk ke dalam dependent list, dan kriteria masuk ke factor list. Langsung pilih plot, centang normality, plot with test, continue, oke. Nanti kita akan muncul output normality-nya, yaitu seperti ini. Yang kedua, kita akan mencari uji linearitas data, yaitu masuk ke data yang kedua. Langsung kita klik Analyze, Compare Means, penalaran masuk ke Dependent List, MSE1 sampai MSE3 masuk ke Independent List. Pilih Option. Jangan lupa kita centang di Test for Linearity, Continue, oke. Nanti akan muncul outputnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut, kita akan mencari uji autokorelasi, yaitu langsung klik Analyze, pilih Regression, Linear, langsung penalaran masuk ke dalam Dependent, MSE1 sampai MSE3 masuk ke dalam Independent. Terus kita masuk ke statistik, kita centang di bagian matriks dan column. Continue, oke. Nah, munculnya outputnya akan seperti ini. Lanjut, kita akan mencari uji multikoineritas, yaitu masuk, klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kita pilih Plot. Nah, yang variabel Y kita masukkan yang
shredded, sedangkan variabel X kita masukkan yang spread. Nah, kita continue, oke. Seperti ini. Nah, terus kita akan mencari uji yang terakhir, yaitu uji heterokedasisitas. Langsung klik analyze, regression, kita pilih linear, kita pilih statistik, yang matriks sama Colin kita tidak centang, diganti Durbin-Watson. Continue, oke. Akan muncul outputnya itu seperti ini. Setelah kita menghitung di aplikasi SPSS, kita lanjut menyusun laporannya. Yang pertama, uji normalitas. Hipotesis H0, sampel berdistribusi normal. H1, sampel tidak berdistribusi normal. Kriteria keputusan H0 ditolak jika sigma kurang dari alfa atau 0,05. Masukkan outputnya. Kita langsung, karena sigma itu lebih dari 0,05, maka X1, X2, X3, dan Y, nilai sigma lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Hipotesisnya yaitu H0 ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. H1 tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria keputusan H0 ditolak jika sigma kurang dari alfa atau 0,05. Masukkan output yang pertama, yaitu pada Y, X1 nilai sigma itu lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima. Maka ada hubungan antara penalaran dan MSE1 linear. Yang kedua, pada Y, X2 nilai sigma lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima. Maka ada hubungan antara penalaran MSE2 linear. Yang ketiga, pada Y, X3 nilai sigma itu lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka ada hubungan antara penalaran dan MSE3 linear. Ketiga, MSE1, MSE2, dan MSE3 berarti diterima semua. Lanjut, uji multikolinearitas. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada multikolinearitas, H1 ada multikolinearitas. Kriteria keputusan H0 ditolak jika V lebih dari 10 atau toleransi kurang dari 0,01. Masukkan outputnya, kemudian keputusannya, karena nilai V kurang dari 10, maka H0 diterima, sehingga antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada gejala autokorelasi. H pertama, ada gejala autokorelasi. Kriteria keputusan H0 ditolak jika nilai Durbin-Watson kurang dari DL atau lebih besar dari 4 DL. Nilai Durbin-Watson tidak terletak antara DU dan 4 DU. Tidak ada kesimpulan jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau terletak antara 4 DU dan 4 DL. Masukkan outputnya. DU 1654, DL 1123, 4 DU 6616, 4 DL 4492. Ini mencarinya di tabel Durbin-Watsonnya ya. Keputusannya itu koefisien Durbin-Watson diperoleh 2,083. Nilai ini lebih dari DL dan kurang dari 4 DL. Sehingga H0 diterima. Sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Yang terakhir, uji heterokedasisitas. Hipotesis H0 tidak ada gejala heterodasisitas. H1 ada gejala heterokedasisitas. Kriteria keputusan H0 ditolak jika scatter plot mengikuti suatu pola. Masukkan outputnya. Karena plotnya data ini acak, maka H0-nya itu diterima, maka tidak ada gejala heterokedasisitas.